Hai kaum rebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus baik-baik saja, biar bisa terus nonton alur cerita film, dari channel Pak D, No Intro. Kali ini Pak D bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul. Film dimulai dengan kemunculan seorang psikiater wanita bernama Dr. Mariko yang berjalan menuju pintu keluar stasiun. Mariko sedang dalam perjalanan pulang dan harus naik bus di depan stasiun. Tapi sayangnya, dia ketinggalan bus tepat sebelum bus berangkat, dan beberapa anak sekolah di bus menertawakannya. Beberapa saat setelah bus berjalan, tiba-tiba bus meledak. Sepertinya seorang anak berhasil keluar dengan seluruh tubuhnya terbakar, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Mariko yang melihat hal tersebut, segera menghampiri anak tersebut dan meminta bantuan. Tidak jauh dari lokasi ledakan, dua wanita lain sedang menyaksikan kecelakaan itu. Rupanya, dua wanita tersebut diduga sebagai dalang dari serangan teror bom baru-baru ini. Kedua wanita itu tampak puas dengan keberhasilan teror yang menimbulkan kekacauan. Sementara itu, Detektif Chaya dan Detektif Hirono ditugaskan untuk melakukan investigasi TKP. Mereka menemukan fakta bahwa ledakan bus itu disebabkan oleh teror misterius. Para detektif menemukan bahwa beberapa penumpang bus ditemukan dengan lidah terpotong. Dalam pembahasan kasus ini dengan petugas polisi lainnya, Detektif Chaya mengatakan bahwa aksi bom bunuh diri ini berawal dari seorang peramal bernama Kinju. Beberapa waktu lalu, dia melakukan siaran langsung yang memprediksi akan ada ledakan bom di sebuah bus, dan dia mengetahui siapa pelakunya. Sayangnya, ternyata dia menjadi korban bom yang sudah dia prediksi sebelumnya. Saat ini, polisi dan detektif kesulitan menemukan pelaku sebenarnya karena berdasarkan bukti di tempat kejadian, pelaku menggunakan bahan peledak yang tidak biasa dan dijual secara ilegal. Chaya dan Hirono kemudian melanjutkan untuk menyelidiki sebuah gudang. Mereka mendengar teriakan seorang wanita dari dalam gedung ketika mereka tiba. Mereka bergegas ke pintu gudang. Namun ketika Hirono membuka pintu, tiba-tiba sebuah bom meledak dan membuatnya terbang. Chaya kemudian memasuki gudang yang baru saja meledak dengan hati-hati. Dia kemudian menemukan seorang pria berdiri di tengah puing-puing dengan luka di kepalanya. Nama pria itu adalah Ichiro Suzuki. Ichiro kemudian dibawa ke kantor polisi karena dia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian. Selama di dalam sel, dia mendengarkan percakapan dua penjahat yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan dihukum meskipun dia telah membunuh seseorang. Keesokan harinya, ketika Ichiro melewati dua penjahat, dia langsung menghajar mereka. Dua polisi mencoba menghentikan Ichiro, tetapi dia mengabaikan mereka. Selain itu, ternyata Ichiro memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga polisi kewalahan. Serangan Ichiro berhenti ketika dia berhasil mencongkel mata si penjahat. Detektif Chaya yang menerima laporan kejadian itu menduga Ichiro mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian dipindahkan ke sel khusus untuk evaluasi kejiwaan. Sebelum Ichiro memasuki sel khusus, dia bisa menghafal rencana penjara dalam waktu yang sangat singkat. Di sel ini, beberapa dokter dipercaya untuk merawat Ichiro. Salah satunya adalah Dr. Mariko. Mereka menemukan bahwa tubuh Ichiro dipenuhi dengan luka tusuk dan luka bakar. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa ada gangguan mekanis di otak Ichiro. Dr. Mariko kemudian melakukan percobaan dengan menusuk tubuh Ichiro dengan peniti, namun dia tidak bereaksi. Selama pengamatan, mereka menemukan bahwa Ichiro pergi ke toilet tepat 1 jam setelah dia makan, yang dia lakukan setiap hari. Padahal tidak ada jam di sel atau ruang observasi. Di tempat lain, dua gadis di balik pembunuhan berantai ini terlihat di sebuah ruangan. Keduanya sebelumnya berada di ruangan yang sama dengan Ichiro saat bom meledak di gudang, namun mereka berdua berhasil kabur. Kedua gadis itu bernama Midorikawa dan Yuria. Midorikawa rupanya mengetahui kemampuan super Ichiro dan berencana untuk membawanya pergi. Keesokan harinya, Yuria menyamar sebagai perawat, memasukkan serangga ke dalam tas Mariko, dan menggandakan kuncinya. Saat Mariko hendak mengantar Ichiro ke sel, seorang pemuda bernama Shimura memanggil. Shimura adalah pasien Mariko. Kehadiran Shimura rupanya menarik perhatian Ichiro karena menatap Shimura cukup lama. Setelah Shimura pergi, Mariko menyadari bahwa Ichiro tertarik dengan kehadiran Shimura. Mariko mengunjungi rumah Dr. Aizawa untuk mencari tahu tentang latar belakang Ichiro. Dr. Aizawa adalah seorang pria yang merawat Ichiro sejak kecil. Dr. Aizawa mengatakan bahwa sejak kecil Ichiro memang terlihat berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Dia selalu duduk diam di sudut ruangan seperti boneka dan tidak menunjukkan perilaku spontan seperti manusia pada umumnya. Menurut keterangan Dr. Aizawa, kedua orang tua Ichiro menjadi korban tabrak lari dan meninggal dunia. Dan Ichiro diasuh oleh kakeknya yang bernama Irisu. Irisu tertarik pada cucunya dan meminta Dr. Aizawa untuk mengamatinya. Setiap hari Aizawa mengajari Ichiro untuk pergi ke toilet setelah makan. Ichiro melakukannya jika saja dia mendapat instruksi dari Aizawa. Aizawa mengatakan bahwa Ichiro tidak memiliki kelainan otak, melainkan ia memiliki otak yang luar biasa dibandingkan dengan manusia lainnya.
Dia bisa menghafal buku dan isinya secara lengkap hanya dengan membacanya sekilas. Selain itu, ia juga mampu memecahkan teka-teki kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Aizawa mengatakan bahwa kekuatan otak Ichiro seperti perpustakaan dengan ribuan buku yang bisa menyaingi kecerdasan komputer. Aizawa memberi Ichiro julukan manusia otak. Terlepas dari kelebihan tersebut, Ichiro ternyata hanya makan dan buang air kecil saat diberi instruksi. Setelah puas dengan pengamatan Aizawa, Irisu kemudian menyuruhnya pergi, dan dia ingin melakukan sesuatu pada Ichiro. Irisu kemudian mengirim seorang pria bernama Ino yang merupakan ahli bela diri, untuk mengajari Ichiro bela diri. Irisu mengatakan dia ingin Ichiro membasmi kejahatan di bumi, tetapi ini didasarkan pada balas dendamnya terhadap pelaku tabrak lari yang membunuh putranya. Berkat kemampuan supernya, Ichiro bisa belajar seni bela diri dengan cepat dan mudah. Melihat hal tersebut, Ino mengajak Ichiro meninggalkan rumah kakeknya untuk menyelamatkannya dan membangunkan jiwa manusianya. Malam setelah Ichiro pergi bersama Ino, tanpa diduga, rumah kakeknya dirampok dan para perampok membakar rumah mereka. Saat mencoba melarikan diri, Ichiro bertemu dengan perampok dan membunuhnya dengan mencekiknya tanpa ragu-ragu. Ternyata, perilaku membunuh ini bisa dilakukan tanpa perintah seperti yang biasa dilakukan Ichiro. Setelah kematian Irisu di rumahnya, Ichiro menghilang. Tidak lama setelah kejadian, beberapa penjahat, seperti perampok, pembunuh, dan pemerkosa, ditemukan tewas. Para detektif menyimpulkan bahwa Ichiro adalah orang yang membunuh para penjahat ini. Mengetahui fakta ini, Chaya menyimpulkan bahwa Ichiro bukanlah pelaku bom bunuh diri di bas tempo hari, tetapi dia mencoba membunuh pelaku sebenarnya. Mariko kemudian melanjutkan pengamatannya terhadap Ichiro. Kepada Ichiro, Mariko mengatakan bahwa 8 tahun yang lalu, saudara perempuannya ditemukan terbunuh dengan alis dan rambutnya dicukur. Pelaku pembunuhan adiknya adalah Shimura, yang bertemu Ichiro di ruang observasi tempo hari. Mariko kemudian mencoba menyadarkan Ichiro dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang pembunuh. Beberapa saat setelah itu, Ichiro pergi ke penjara dengan mobil. Diam-diam, dia melepaskan borgolnya dengan klip dan dengan cepat menyerang Hirono, yang ada di depannya dan menyanderanya. Chaya yang berada di dekatnya, berusaha menyelamatkan Hirono yang saat ini sedang terancam. Tiba-tiba di luar, Midorikawa dan Yuria terlihat mengendarai sepeda motor, berusaha menyelaraskan kendaraan mereka dengan mobil Ichiro. Midorikawa dan Yuria menembakkan panah ke mobil polisi, mengawal mereka dan menyebabkan kecelakaan dan kekacauan lalu lintas. Di dalam mobil penjara, rupanya, Ichiro telah memperhatikan kedatangan Midorikawa dan Yuria. Itu sebabnya dia memerintahkan bus untuk berhenti. Di luar, Midorikawa dan Yuria menyandera salah satu polisi dan memerintahkan Ichiro untuk keluar. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin menjemput Ichiro. Tanpa diduga, Ichiro keluar dari mobil penjara dan langsung menembak Midorikawa. Sebelum Midorikawa jatuh, dia menekan detonator sehingga bom yang sebelumnya dia tanam di mobil polisi lain meledak. Ledakan besar tak terhindarkan. Yuria rupanya masih hidup dari kejadian itu. Dia kemudian bergegas melarikan diri dengan sepeda motornya. Akibat penyerangan itu, Hirono harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Mariko yang sedang berada di toilet tiba-tiba diserang oleh Yuria. Setelah serangan itu, lampu rumah sakit mati total, dan tiba-tiba, serangkaian ledakan menghancurkan beberapa bagian rumah sakit. Ketika Mariko bangun, dia sudah diikat di sebuah ruangan dengan bom di sekujur tubuhnya. Semua ini dilakukan oleh Midorikawa untuk memprovokasi kehadiran Ichiro. Midorikawa telah menanam bom di setiap pipa rumah sakit. Sementara itu, beberapa ledakan masih terjadi di bagian lain rumah sakit. Chaya dan beberapa petugas polisi lainnya sedang menyelidiki lokasi bom lain. Tiba-tiba, Ichiro mengatakan bom telah ditanam di semua bagian rumah sakit. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi ke ruang kontrol. Chaya mengira Ichiro adalah dalang ledakan ini. Namun, sesuai permintaannya, Chaya tetap mengantar Ichiro ke ruang kendali. Ketika mereka tiba di ruang kontrol, mereka menemukan Hirono diikat ke kursi dengan bom di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, ponsel Chaya berdering. Rupanya, itu adalah Midorikawa. Midorikawa mengatakan dia ingin membunuh Ichiro, dan dia mengancam akan meledakkan bom lain jika permintaannya tidak dipenuhi. Chaya mengatakan dia memiliki tim penjinak bom dan tidak perlu tunduk pada Midorikawa. Di satu sisi, tampaknya tim penjinak bom yang dimaksud Chaya jatuh akibat serangan bom yang tak terduga. Merasa tidak punya pilihan, Chaya menyerang Ichiro, dan pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka. Hirono yang berusaha menghentikan perkelahian itu menjatuhkan diri sehingga bom di sekujur tubuhnya meledak. Hirono meninggal saat itu juga. Sementara itu, Ichiro melarikan diri dari Chaya dan pergi ke lokasi yang diperintahkan oleh Midorikawa. Di tempat itu, Midorikawa, bersama dengan Mariko, berada di dalam mobil.
Midorikawa kemudian mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berniat membunuh Ichiro. Namun Ichiro yang memiliki kekuatan super tidak mudah dikalahkan dan bisa bangkit kembali setelah mendapat serangan pertama dari Midorikawa. Midorikawa kemudian sekali lagi menabrakkan mobilnya ke Ichiro, dan sekali lagi, dia tidak mati dalam kecelakaan itu. Dari dalam mobil, Ichiro bisa melihat kesedihan melihat dirinya yang terus-menerus mendapat serangan dari Midorikawa. Ichiro yang merupakan manusia super ternyata memiliki batas maksimal. Otaknya memerintahkannya untuk terus bertahan, namun kondisi tubuhnya sudah tidak mampu. Midorikawa lalu sekali lagi memundurkan mobil dan melaju ke arah Ichiro. Saat itulah tiba-tiba Mariko menarik tuas rem dan mengirim mobil yang mereka tumpangi, terpental dan membuat Midorikawa pingsan sejenak. Kali ini digunakan oleh Ichiro untuk menyerang Midorikawa. Dia kemudian menyeret Midorikawa ke ujung dan mencekiknya. Tanpa diduga, Mariko keluar dari mobil dan berteriak pada Ichiro untuk tidak membunuh Midorikawa. Dia mengatakan kepada Ichiro bahwa dia bukan seorang pembunuh. Namun, Midorikawa malah berniat meledakkan bom di tubuh Mariko dengan mengambil detonator di sakunya. Tepat saat Midorikawa hendak menekan tombol, tiba-tiba sebuah peluru menembus tubuhnya. Ternyata, tembakan tersebut dilancarkan oleh Chaya yang berhasil mengejar mereka. Chaya kemudian berjalan ke Midorikawa dan menembaknya beberapa kali. Setelah itu, dia mengarahkan senjatanya ke Ichiro yang berdiri di sampingnya. Dan saat Chaya hendak melancarkan tembakannya, ternyata peluru di pistolnya habis. Melihat itu, Ichiro tidak mengatakan apa-apa lagi dan meninggalkan Chaya dan Mariko dengan setengah kemampuan tubuhnya dan pincang. Pada suatu waktu, Shimura terlihat berjalan di tengah hujan. Dia tampaknya membawa sebuah paket dan mendekati sebuah rumah. Di tempat lain, Mariko yang sedang duduk di sebelah laptopnya tiba-tiba menerima pesan dari Ichiro yang mengatakan seseorang akan membunuh pasien terpentingnya. Mariko kemudian berlari menembus hujan dan mendekati sebuah rumah yang tidak jauh dari rumahnya. Dia menggedor pintu Shimura dan menemukan kamarnya dengan lampu mati. Mariko kemudian meneriakkan nama Shimura dan benar saja, dia menemukan Shimura tewas, terbaring di sebuah ruangan. Dia terkejut melihat itu, lalu dia sepertinya mendengar sesuatu. Mariko mengetahui dari mana suara itu berasal dan menemukan seorang anak bersembunyi di bak mandi Shimura. Rupanya, Shimura berencana menjadikan anak itu korban berikutnya. Keesokan harinya, dia menghubungi Ichiro. Mariko bertanya bagaimana Ichiro tahu bahwa Shimura akan membunuh lagi. Ichiro mengatakan dia melihat bekas gigitan di lengan baru Shimura pada pertemuannya. Ichiro mengatakan bahwa selama ini, Shimura telah menggunakan dia agar dia bisa bebas. Mariko kemudian bertanya mengapa Ichiro menyelamatkannya dan anak kecil itu. Kemudian Ichiro mengatakan bahwa Mariko adalah orang yang pertama kali meneteskan air mata untuknya dan dia ingin berterima kasih padanya untuk itu. Telepon kemudian ditutup dan Ichiro tampak tersenyum tulus. Moral dari cerita ini adalah bahwa perasaan manusia penting dalam kehidupan ini. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan super, tetapi Anda tidak memiliki perasaan, maka kekuatan itu tidak berguna. Oke rebahaners, begitulah alur cerita dari film ini. Jika kalian suka dengan alur cerita dari film ini, silakan like, comment and subscribe.